Selamat sore adik-adik, jumpa lagi dengan Ibu Yosi dalam serial Dongeng Anak. Kali ini mengambil judul Kancil dan Harimau. Sudah siap? Pada suatu hari, seekor tikus yang sedang asik bermain di tengah hutan berjalan keliling sambil bernyanyi dengan riang. Namun karena keasikan bermain, ia tidak sadar kalau ia telah berjalan jauh sekali dari rumahnya. Akhirnya ia menyadari bahwa ia telah tersesat dan ia tidak tahu jalan pulangnya. Namun ketika tikus terus mencari jalan untuk pulang, ia bukannya menemukan jalan pulang, malah ia kesasar masuk ke sarang harimau yang sedang tidur. Tikus sangat ketakutan melihat harimau yang tertidur lelap. Ia langsung memutuskan untuk mencari jalan keluar. Namun karena dia takut dan panik, ia malah lari naik ke atas hidung si harimau. Harimau terbangun dan sangat marah karena waktu istirahatnya terganggu. Karena sangat marah, harimau itu menangkap tikus tersebut dan mencengkramnya dengan kukunya yang sangat tajam. Pada saat yang bersamaan, seekor kancil sedang asik minum di sebuah sungai yang letaknya tidak jauh dari tempat si tikus. Kancil mendengar suara tikus yang ketakutan. Ia langsung mencari di mana suara itu. Ia sangat terkejut karena melihat seekor tikus yang telah siap akan disantap oleh si harimau yang sangat besar. Kancil pun merasa takut melihat harimau yang sangat besar itu. Namun hatinya ingin menolong si tikus. Akhirnya Kancil memberanikan diri mendekati mereka. Kancil menghampiri harimau dan tikus. Tikus merasa senang ketika melihat Kancil datang. Ia sangat berharap bahwa Kancil dapat menolongnya. Kancil datang dengan gayanya yang bijaksana. Namun ia pura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi. Kancil langsung menyapa kedua binatang tersebut. "Hei, sedang apa kalian? Kalian sedang bermain ya? Apakah aku ikut boleh bermain bersama?" Melihat Kancil, harimau pun sangat terkejut. "Oh, berani sekali kau datang ke sini. Wah, kebetulan sekali perutku sangat lapar," kata si harimau dengan tegas. "Kenapa aku harus takut? Hei, kau harimau, aku takut padamu. Aku bisa mengalahkan semua hewan di sini karena akulah si raja hutan," jawab si Kancil. Harimau sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan si Kancil. Namun ia merasa penasaran. "Apa benar yang kau katakan?" tanya harimau. "Kau tidak percaya padaku? Jika kau masih tidak percaya, kau bisa menanyakan pada penasehatku," jawab Kancil lagi. "Penasehat? Penasehat? Di mana aku bisa menemui penasehatmu itu?" tanya harimau yang masih penasaran ini. "Hei harimau, kau pura-pura tidak tahu ya siapa penasehatku? Yang sekarang kau cengkram itu adalah penasehatku, orang kepercayaanku. Di sini ia sangat disegani. Jika sampai terjadi apa-apa dengan dia,
Aku tidak akan memaafkan kamu, harimau, jawab kancil dengan sok tegas. Harimau mulai terpengaruh dengan cerita si kancil. Harimau adalah penghuni baru di hutan tersebut. Jadi ia memang tidak tahu apa-apa tentang hutan di situ, termasuk siapa raja hutannya. Hei tikus, apa benar yang dikatakan si kancil? Dia raja hutan di sini, tanya harimau kepada tikus. Tikus menyadari bahwa si kancil berbohong untuk menolongnya. Ia pun mengikuti alur cerita yang dibuat oleh si kancil. Iya benar, kancil adalah raja hutan di sini, dan aku adalah penasehat kepercayaan sang raja hutan. Di hutan ini, kancil sangat ditakuti dan dihormati oleh semua hewan. Jika kau masih tidak percaya, bisa kau tanyakan kepada hewan-hewan lainnya, jawab tikus. Mendengar jawaban dari tikus, ia mulai merasa takut. Namun, ia tidak menunjukkan rasa takutnya, karena harimau adalah hewan yang harus ditakuti. Ia tidak mau dikalahkan oleh hewan yang kecil seperti kancil. Hohoho, aku tidak percaya dengan omong kosong kalian berdua. Mana buktinya? Jika apa yang kalian itu adalah benar, tanya harimau. Kancil pun merasa bingung. Bagaimana ia bisa membuktikan kebohongannya? Namun karena kecerdikannya, ia berusaha tetap tenang di hadapan harimau meskipun sebenarnya ia merasa takut. Kau masih tidak percaya? Bukti. Baiklah. Beberapa hari yang lalu, aku sudah mengalahkan harimau besar sepertimu. Harimau itu bersikap sangat kurang ajar. Aku masih menyimpannya. Maksudku menyimpan kepalanya di pinggir sungai. Karena untuk peringatan bagi hewan-hewan lain agar tidak bersikap kurang ajar di hutan ini. Jika kau mau bukti, aku akan menunjukkannya langsung. Namun, setelah aku menunjukkannya, kau tidak boleh menyesal ya, kata si kancil. Harimau merasa ketakutan, namun ia memaksakan diri untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Baiklah, di mana kau akan menunjukkan harimau malang itu? Namun, jika kau menipuku, kalian berdua akan menjadi makan siangku, kata harimau. Mendengar gertakan si harimau, tikus sangat ketakutan. Namun ia percaya akan kecerdikan si kancil. Si kancil pun mengedipkan matanya pada tikus. Kancil langsung membawa harimau ke tepi sungai di dalam hutan. Mereka menuju sumur di pinggir sungai. Sumur itu sangat gelap dan dalam. Namun karena pantulan cahaya matahari yang membuat air yang bening itu berkilau seperti cermin. Kita sudah sampai di sumur yang aku maksud. Sekarang kau bisa membuktikan sendiri. Kau lihat sendiri pada sumur tersebut, kata si kancil. Harimau merasa penasaran, namun hatinya sangat takut. Ia pun memberanikan diri untuk melihat ke dalam sumur. Karena ketakutan, ia hanya mengintip saja. Tetapi ia sangat terkejut ketika membuka matanya dan melihat kepala harimau itu benar-benar ada. Ternyata apa yang dikatakan si kancil itu benar. Ia memang benar-benar raja hutan. Karena ketakutan, ia langsung melarikan diri. Ia langsung berlari kencang dan cepat karena dia takut dimakan oleh si kancil.
Melihat harimau berlari begitu cepat, kancil dan tikus tertawa dengan terbahak-bahak. Mereka berhasil mengelabui harimau yang sombong itu. Sebenarnya, di dalam sumur itu tidak ada siapapun, selain air yang sangat bening seperti kaca. Karena kebodohan harimau, ia tidak menyadari bahwa kepala harimau yang dilihatnya di sumur itu adalah kepalanya sendiri. Karena itu adalah bayangannya. Lagi-lagi Kancil berhasil menipu untuk menyelamatkan tikus temannya. Ya adik-adik, itu adalah cerita dari Kancil dan Harimau. Selamat jumpa lagi adik-adik. Salam.